siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam namo buddhaya, salam sejahtera. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, salam sejahtera, dan yang saya hormati pimpinan mitra kita dari Institusi Kristal dan pimpinan Universitas Negeri Malang, staf Fakultas Ilmu Pendidikan. Mohon izin saya menyampaikan topik tentang analisis regresi. Untuk menghemat waktu, kita langsung saja ke materi ya. Di materi sudah kami share, dan karena keterbatasan waktu, maka saya akan menyampaikan pokok-pokok yang penting, khususnya adalah interpretasi ya. Kalau setelah sesi ini, saudara-saudara akan mendapatkan pendampingan langsung oleh tim kami dari para mahasiswa magister dan doktor untuk bagaimana mengoperasikan SPSS. Namun nanti akan saya beri beberapa contoh gitu ya. Nah, mohon izin untuk share. Nah, saya beri contoh langsung. Ini penelitian saya sendiri. Untuk regresi itu termasuk jenis penelitian korelasional, namun bukan hanya sekedar hubungan. Oleh karena itu, beberapa ahli ada yang menggunakan istilah pengaruh, ada juga yang menggunakan istilah contribution atau sumbangan. Mengapa? Karena perubahan pada skor X akan berpengaruh langsung atau berkontribusi langsung pada perubahan di skor Y atau Y prediksi. Nah, tentu saudara-saudara, untuk regresi harus kita buat dulu model konseptualnya seperti ini. Ini ada 4 variabel prediktor, yaitu X1 motivasi berprestasi, X2 motivasi bekerja sama, X3 motivasi berkuasa, X4 motivasi religius. Nah, peneliti ingin mengetahui bagaimana sumbangan masing-masing variabel prediktor ini terhadap perilaku belajar. Tentu kita harus memahami teorinya dulu ya. Ada teori self-determination, ada teori McClellan, dan seterusnya. Namun dalam sesi ini kita akan lebih memfokuskan pada analisis data. Nah, hipotesisnya untuk regresi ada 2, yaitu ada kontribusi 4 motivasi, yaitu berprestasi, bekerja sama, berkuasa, motivasi religius terhadap perilaku belajar pada siswa secara bersama-sama atau simultan maupun sendiri-sendiri. Ya. Nah, kemudian hipotesis nolnya adalah tidak ada kontribusi terhadap dari 4 variabel prediktor terhadap Y, baik secara bersama-sama maupun sendiri. Di sini contohnya langsung pada regresi multiple atau regresi ganda. Karena kalau sudah bisa regresi ganda dengan sendirinya, kita akan memahami regresi sederhana atau hanya satu variabel X atau prediktor. Nah, saudara-saudara, setelah mendapatkan model konseptual, maka kita selanjutnya adalah membuat model persamaan regresi. Simbolnya yang umum seperti ini, Y tanda kutip, disebut juga dengan Y prediksi, atau skor Y yang akan kita prediksi. Ini konstanta, simbolnya ada juga B0, ada juga C. Ini BX1 adalah
beta 1, X1 adalah variabel X1 di sini adalah motivasi berprestasi, BX2 adalah beta 2, X2 adalah variabel prediktor 2, di sini adalah motivasi berafiliasi atau bekerja sama, dan seterusnya, plus error. Nah, kemudian dimasukkan dalam variabel penelitian kita, maka perilaku belajar prediksi itu akan ditentukan oleh prediktor konstanta, yaitu intercept semua variabel, keempat variabel ini dengan rumus tertentu, kemudian nilai beta motivasi berprestasi, beta motivasi berafiliasi, beta 3 motivasi berkuasa, dan beta 4 motivasi religius dan error. Nah, pekerjaan ini masih relatif gampang. Nah, uji asumsi Field 2017 menyatakan ada 4, yaitu normalitas, kemudian heteroskedastisitas dan linearitas, multikolinearitas, dan kelayakan model regresi. Nah, mari kita lihat masing-masing. Kita lihat uji normalitas dari contoh yang saya buat. Ini kebetulan data saya yang terdistribusi normal hanya variabel Y. Dengan melihat signifikansinya adalah 0,058, yang lebih besar dari 0,5 berarti terdistribusi normal. Sedangkan variabel prediktor X1, X2, X3, dan X4 ternyata signifikansi dengan uji Shapiro-Wills adalah 0,00, berarti tidak normal. Terdistribusi tidak normal. Bagaimana cara mengatasinya kalau data kita tidak normal distribusinya? Ada beberapa cara yang disarankan oleh Field. Salah satunya adalah dengan menghapus atau mendelete variabel outlier atau variabel yang skornya terlalu tinggi dari rata-rata atau terlalu rendah dari rata-rata. Namun di SPSS sudah menyediakan menu Bootstrap. Menu Bootstrap ini bisa kita klik dan di situ kita bisa memperoleh output yang bisa kita baca hasilnya. Nah, kita bisa melihat squamous seperti yang dijelaskan oleh materi yang dulu, dan juga bisa melihat kurtosis. Nah, ketentuannya adalah kalau mendekati 0, maka kita bisa simpulkan terdistribusi secara normal. Nah, dari hasil yang saya peroleh, ini tertinggi adalah 0,5 negatif dan 0,3 ya negatif, sehingga relatif itu normal dengan model Bootstrap. Namun dengan Bootstrap ini distribusi bisa juga diabaikan, sehingga nanti kita bisa memperoleh output Bootstrap. Nah, kemudian uji heteroskedastisitas atau linearitas dan linearitas ini adalah dengan menggunakan residual variabel X dan Y. Ini nanti di modul sudah ada, yaitu dengan menggunakan shift variabel residual di pilihan-pilihannya nanti. Nah, kalau yang saya gunakan adalah menggunakan scatter plot. Ya, ketentuannya adalah menurut Field. Ya.
Ini materi sudah saya share ya, bisa dicek di masing-masing. Apabila titik-titik ini tersebar relatif merata dan tidak membentuk satu pola, maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dan ada linearitas. Nah, kita lihat gambarnya, jelas nggih di sana. Nah, ini saya coba pindah ke PPT. Ini saudara-saudara, residual X dan Y. Ini perilaku belajar. Maaf, ini motivasi berprestasi, ini perilaku belajar. Kita lihat ini tidak ada bentuk khusus, pola khusus ya. Walaupun agak ke kanan gitu ya. Tapi kita lihat di lingkaran ini, Jadi relatif menyebar. Nah, ini sehingga kita bisa katakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dan memiliki linearitas. Namun juga bisa menggunakan beberapa cara yang lain ya. Bisa juga yang di modul itu menggunakan nilai ya, nilai VIV ya, VIF bisa juga begitu. Nah, kemudian multikolinearitas saya menggunakan uji yaitu menu diagnostik kolinearitas. Nah, ketentuannya adalah apabila korelasi parsial itu tidak lebih dari 1, maka itu tidak terjadi kolinearitas. Tidak terjadi. Walaupun itu signifikan. Ini saya mengutip dari Field ya. Nah, berikutnya adalah output regresi. Nah, di sini kita bisa melihat skor VIF-nya di sini. Skornya adalah dari 1,9 sampai 2,06. Ini. Nah, ketentuannya adalah jika skor ini mendekati angka 1, maka dinyatakan tidak terjadi problem ya. Terjadi problem jika lebih ya, jika skornya lebih dari 10. Ini ketentuannya bisa dibaca di bukunya Phil. Nah, jadi problem Moltigo serius terjadi jika lebih dari 10. Nah, di sini hanya 1 sampai 2. Berarti tidak terjadi multikolinearitas. Berikutnya adalah uji kelayaan Rig model. Ya, tadi di depan sudah saya nyatakan. Nah, apakah model regresi ini layak? Nah, ini harus diuji secara statistik. Nah, mengujinya adalah dengan menggunakan output uji F. Bisa juga dengan menggunakan nilai Durbin-Watson. Ya. Ketentuannya adalah tergolong baik jika nilainya kurang dari 1 atau lebih dari 3. Ya. Nah, dari uji model yang saya lakukan, ini hasil tesis saya, nilai Durbin Watsonnya adalah 1,7.
Dengan demikian, ini sudah memenuhi uji kelayaan model. Sehingga model ini layak. Model ini layak. Bisa juga dilihat dari nilai F. Di sini diperoleh nilai F 55,613. Signifikansinya 0,00. Sehingga bisa dikatakan layak. Ini nilai F-nya. Ya. Signifikansinya 0,0. Ya. Tulisannya bisa terbaca dengan jelas di seberang sana ya. Oke. Nah, saudara-saudara, kalau semua persyaratan tadi sudah terpenuhi, ya, kalau semua ini sudah terpenuhi, maka kita bisa lanjut. Kita bisa lanjutkan ke hasil. Cara kalau ini tidak terpenuhi, ya, misalnya bisa kembali kalau model regresinya tidak layak, maka bisa kita cek lagi ya variabel yang ada di situ, atau paling mudah kita turunkan ke korelasi saja. Atau bisa kita cek ke validitas instrumennya, atau terjadi yang lain. Demikian juga kalau terjadi ini tidak linier, maka kita bisa menggunakan analisis non-linier. Demikian seterusnya. Namun karena untuk membahas ini cukup butuh waktu sangat panjang, kita gunakan yang ya dianggap yang baik-baik dulu saja ya, yang baik-baik dulu, atau yang under right track dulu. Nah, kita coba di dalam hasil regresi, ya, itu yang harus diperhatikan adalah summary table atau tabel rangkuman. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, kita perhatikan adalah nilai R square, ya, kemudian adjusted R square, dan R square change. Menurut Field, ya, adjusted R square itu menunjukkan seberapa baik ketika model ini digeneralisasikan. Seberapa baik ini digeneralisasikan. Jika selisih ketentuannya adalah jika selisih R square dikurangi adjusted R square makin kecil, maka generalisasi semakin baik. Demikian pula sebaliknya. Ya, sehingga jika ini R square dikurangi adjusted R square, selisihnya berapa? Ini kecil sekali ya. Ini kecil sekali. Ya, 0,532 0 dikurangi 0,522. Sehingga hanya selisih 0,1 ya. 0,1 sekian. Nah, ini 0,01. Nah, ini. Nah, atau sekitar 1%. Ya, sekitar 1% ini kemungkinan terjadi penyimpangannya untuk populasi, untuk generalisasi, sehingga baik ya, ini sangat baik. Jadi katakanlah sampel saya itu 201 sampel, populasinya itu 795, ya. Maka kemungkinan terjadinya siswa itu adalah sekitar 8 siswa dari populasi. Yang
yang menyimpang dari prediksi kita. Jadi kalau katakanlah makan diprediksikan untuk kenyang. Jadi kalau orang makan maka dia kenyang. Nah, dengan melihat R square tadi dan R adjusted R square, maka kalau di sini diperoleh selisih sekitar 1%, maka dari 100 siswa yang kita kasih makan, yang kemungkinan tidak kenyang atau menyimpang dari prediksi kita adalah sekitar 1% atau 1 siswa. Ya, mungkin tidak kenyang itu karena sakit perut atau yang lain. Nah, dengan demikian kalau di populasi saya adalah 975, mohon maaf, maka 1%-nya sekitar 8 siswa yang akan mengalami variasi outcome atau Y. Sedangkan R square change itu menunjukkan apabila ditambahkan prediktor lainnya, maka perubahan signifikansi itu berapa? Ya. R square change saya adalah 0,532. Ya. Dengan signifikansi 0,00 atau lebih kecil dari 0,05. Berarti signifikan ya. Ini berarti adalah perubahan yang terjadi pada R square dalam model regresi ya, itu akan terjadi mulai dari 0 sampai 0,5. Ini rentang perubahan-perubahannya. Nah, dengan demikian, saudara-saudara, kalau kita melihat mulai dari uji asumsi, ya, uji asumsi, normalitas, heteroseksitas, multikolonialitas, dan kelayakan model, serta temuan R square dan R square change, R adjusted R square dan R change, maka model ini sudah memenuhi syarat untuk kita gunakan dalam mengambil kesimpulan. Ya, begitu saja. Nah, ini kebetulan baik-baik saja ya. Kalau terjadi persoalan, maka ya nanti kita bahas berikutnya. Nah, setelah model rangkuman regresi, maka kita lanjutnya adalah ke koefisien regresi. Disinilah untuk menjawab hipotesis. Nah, Bapak-bapak dan Ibu, saudara-saudara, ada dua di sini adalah koefisien regresi yang bukan bootstrap dan koefisien regresi yang bootstrap. Yang bootstrap ini adalah jika terjadi persoalan di distribusi data atau datanya tidak normal. Nah, coba kita lihat ya. Ternyata skor beta antara bootstrap dan yang regresi biasa itu tidak jauh beda. Ya. Ini 0,54, maaf, 0,504, yang bootstrap juga 0,504. Ini yang motivasi berafiliasi ini 0,216, yang di sini juga 0,216.
Yang di sini minus 0,226, juga di sini minus 0,226. Yang di religious motivation adalah 0,688, yang di bootstrap juga 0,88. Sehingga skor beta atau nilai beta tidak berubah nilai beta. Namun yang beda adalah di signifikansinya ini. Ya. Untuk koefisien regresi biasa hanya satu yang tidak signifikan, yaitu adalah motif berkuasa. Nilai apa? Signifikansinya adalah 0,173. Namun di bootstrap yang tidak signifikan 2, yaitu motivasi berkuasa, yaitu 0,163, dan motivasi berafiliasi, yaitu 0,079. Yang artinya adalah lebih besar dari 0,05. Kita menggunakan cutoff 0,05. Ya. Kalau ini lebih besar dari 0,05, maka itu tidak signifikan. Ya. Tapi kalau ini kecil dari 0,05 atau lebih kecil dari 0,05, maka itu signifikan seperti ini. Nah, ini signifikan karena 0,01 itu lebih kecil dari 0,05. Nah, demikian. Tapi di modul bisa juga menggunakan T-tabel, ya. Bisa juga menggunakan T-tabel. Tidak masalah. Ada beberapa pilihan, ya. Nah, kalau ini berarti signifikan, ya. Tapi kalau ini berarti ini ketentuannya. Nah, nanti kita cek satu persatu di sini, ya. Ya, kita cek karena ini pakai bootstrap, maka kita yang pakai adalah yang bawah, yang tabel 4. Nah, ternyata yang signifikan hanya dua variabel, yaitu motivasi berprestasi, ya, kemudian motivasi religius. Ini 0,005 ya, kan lebih kecil. Nah, itulah yang kita interpretasikan. Nah, interpretasinya secara bersama-sama, ya, secara bersama-sama kita lihat dari rangkuman nilai R-nya adalah 0,729, ya, 0,729. Nah, ini. Itu dilihat dari mana? Itu dilihat dari tabel rangkuman. Ya. Nah, ini. Model ringkasan atau rangkuman. Ya, ini skornya adalah intercept-nya adalah ini. Ya, 0,729. Nah, dari situ saudara-saudara bisa kita simpulkan bahwa 4 prediktor ini X1, X2, X3, X4 secara bersama-sama akan menyumbang sekitar 72%, ya. Caranya ini dikalikan 100. Ini kali 100 maka sama dengan 72,9%. Nah, jadi 4 prediktor ini secara bersama-sama menyumbang
menyumbang bagi perubahan perilaku adalah sebesar 72% ya. Ini keempat-empatnya bersama-sama ya. Tapi kalau satu-satu tidak simultan, maka hasilnya beda. Nah, itulah kelebihannya regresi. Bisa bersama-sama, bisa sendiri-sendiri. Ini. Ya. Simultan bersama-sama ya. Atau sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri itu kita lihat setiap variabel nyumbang berapa. Begitu di dalam model regresi. Nah, kita lihat ya. Ini persamaan regresinya dari hasil skor beta tadi. Jadi seperti ini. Ya. Nah, maka kalau kita terapkan, ini saya simulasikan, ya, misalkan seseorang, misalnya Bapak mahasiswa Augusto, memiliki skor X1-nya 75. Dia motivasi berprestasinya 75. Kemudian motivasi berafiliasinya skornya 60. Kemudian berkuasanya 60. Religiusnya 80. Nah, maka dari skor ini kita bisa prediksikan perilaku belajar mahasiswa kita, Saudara Augusto, adalah sebagai berikut. Nah, kita masukkan ke dalam rumus ini, ya. Kita masukkan ke dalam rumus ini. Nah, sehingga diperoleh adalah ini konstata plus 92, yaitu skornya kita prediksi 95. Ya. Namun jika motivasi religiusnya itu 60 ya, 60, maka bisa kita prediksi ya, skornya adalah 81. Ya, begitu. Nah, berdasarkan R square dikurangi R adjusted tadi kan diperoleh simpangan sekitar 1%. Nah, dari 100 siswa yang kita prediksi, maka kemungkinan yang tidak pas prediksi kita adalah sekitar 1 atau 2 siswa karena hanya 1%. Nah, begitu. Ini hebatnya prediksi regresi. Dan demikian kita bisa memperkirakan perilaku belajar seseorang berdasarkan skor yang ada yang kita peroleh saat ini. Nah, di samping kontribusi secara bersama-sama juga bisa masing-masing secara masing-masing. Misalkan ini X1 ke Y ya, X2 ke Y. Nah, kemudian X3 ke Y, kemudian X4 ke Y. Nah, karena waktunya terbatas, maka ini bisa dilihat di modul. Ya. Nah, kesimpulannya adalah seperti ini hasilnya. Hipotesis tadi, secara bersama-sama, 4 variabel itu berkontribusi signifikan terhadap Y. Ya. Besarnya adalah sebesar 72,9%. Ini ya bisa dicek tadi. Ya. Nah, namun secara sendiri-sendiri
hanya variabel X1 dan X4 yang berkontribusi. Sedangkan X2 dan X3 tidak signifikan, bahkan X3 itu negatif. Nah, kita lihat kesimpulannya secara sendiri-sendiri. Nah, sedangkan X2 dan X3 tidak signifikan. Bahkan X3 adalah negatif atau menurunkan. Nah, sehingga dari model tadi, model ini saya gambarkan titik-titik, garis titik-titik, ini artinya tidak signifikan. Sedangkan X1 signifikan, X4 signifikan. Nah, dengan demikian model ini ya bisa kita bandingkan dengan model yang kita ajukan. Ini adalah model yang kita ajukan. Ini adalah model hasil, di mana ini adalah garis titik-titik. Mungkin kurang jelas ya, mohon maaf. Ini garis titik-titik artinya tidak signifikan. Ini tidak signifikan. Sedangkan yang dua ini signifikan. Nah, begitu saudara-saudara, Bapak dan Ibu, bagaimana menginterpretasikan regresi. Mari kita coba praktekkan ya. Kita coba praktekkan. Nah, saudara-saudara, lebih baik entry data itu di Excel. Jangan lakukan di SPSS. Pengalaman saya ribet, ya, sangat repot sekali. Ya, kalau di Excel kita bisa ngentri skor per butir ya, ini skornya. Jelaskah tulisan saya di layar sana? Jelas ya. Nah, sehingga ini motivasi berprestasi jelas nggih. Nah, ini jumlah skornya adalah sekian. Nah, ini kita pindah. Kita pindah, kita copy. Nah, kemudian dipastekan di data ya. Ini ada dua, data sama variabel. Ini yang kuning itu berarti yang aktif. Name, types itu adalah variabel view. Ini data view, ini adalah var1, var seterusnya, ini nomor kasus, nomor urut atau nomor responden. Nah, kita paste di sini. Nah, sudah cepat. Tinggal kita beri nama. Ini misalnya motivasi prestasi. Ya. Nah, kita labelkan apa di sini? Misalnya motivasi berprestasi. Ya. Jangan lupa untuk measure-nya adalah skill. Ya. Kita anggap skill ya. Di pertemuan awal sudah dijelaskan jenis data, ada kategori, ada ordinal, ada skill, ada rasio. Nah, ini kita pilih yang skill. Ya. Nah, demikian juga berikutnya adalah variabel 2. Variabel kedua adalah berafiliasi. Nah, ini skornya, jumlah. Kita kopas. Nah, kemudian diberi nama Bapak. Sini misalnya motivasi afiliasi. Boleh huruf besar, boleh huruf kecil. Nah, di sini motivasi berafiliasi atau motivasi kerjasama boleh. Ini jangan lupa kita pilih skill. Nah, skill. Nah, ini sudah ganti nama. Mpres, MAF ya. Nah, berikutnya adalah ini motivasi religius. Ini urutannya cuma 3 ini ya. Ini hanya 3, tidak 4 seperti tadi. Ya, karena ini untuk penelitian yang berbeda.
Ini saya meneliti bersama Romo Agusto. Nah, seperti ini gampang sekali Bapak Abel sekarang. Nah, ini masih VAR 3, kita beri nama, misalnya motivasi religi. Nah, ini labelnya kita beri nama motivasi religius. Ya. Jangan lupa measure-nya kita pilih skill. Nah, sudah selesai. Inilah data kita. Baik, kita pilih analyze. Nah, regresi itu terletak di sini. Nah, di nomor berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, nomor 10. Nah, ini ada sekian banyak regresi. Itu saya juga belum menguasai semua ya. Ini kita pilih yang linear. Nah, tadi kan sudah mengenai linear regresi. Ada pilihan kurva, ada parsial, ada binary, ya, ada original dan non linear, ya. Jadi nanti kalau tidak linear data Bapak Ibu, Saudara, pilih yang ini non linear. Ya, tapi kalau uji linearitasnya lolos, kita pilih yang ini. Nah, gitu. Nah, kita pilih ini, kita klik linear. Nah, variabel, variabel Y-nya belum ya, belum kita masukkan. Maaf. Nah, variabel Y-nya kita masukkan dulu. Oh, ini Y1-nya self-regulated learning. Nah, kita klik. Kita Y-nya 1 aja dulu ya. Ya. Atau supaya cocok dengan yang saya terangkan adalah kita ambil perilaku belajar. Nah, ini perilaku belajar Y2. Nah, ini untuk penelitian yang beda. Nah, kita masukkan variabel Y-nya. Nah, ini kadang nggak mau ya. Nah, kemudian kita beri nama, misalkan perilaku belajar. Nah, sini. Ya, jangan lupa skillnya kita pilih skill. Nah. Ya, ini sudah selesai. Ini ada 3 variabel prediktor dan 1 variabel kriterion ya. Nah, kriterion. Nah, mari kita analisis. Klik ini analyze, kemudian log, kita pilih linear nomor 9 tadi ya. 11 ya, 11. Nah, regression, kemudian linear. Nah, ini perilaku belajar kita masukkan ke dependent, kemudian motivasi kita masukkan ke independent. Ya. Nah, ini saudara-saudara di sini ada menu bootstrap. Mungkin nggak besar ya di situ. Yang paling bawah 1, 2, 3, 4 ini bootstrap. Ya. Karena tadi ada problem salah satu data tidak normal distribusinya, maka fasilitasnya kita pakai bootstrap. Ya. Nah, kita klik bootstrap, kemudian kita klik perform ini. Ya, tinggal kalau kita sudah ikuti ini ya sudah, ini defaultnya. Ya, tapi kalau mau dibuat sendiri ya boleh. Tapi saya supaya mudah, ya sudah ikuti default aja, nggak usah mikir banyak-banyak. Ya, nah kita klik OK. Ya, nah tinggal kalau kita masih tahap uji, ya maka kita lihat model fit-nya, R-squaring-nya, deskriptifnya, kemudian korelasi parsialnya, multicollinearitasnya, ya.
estimasinya. Ini mau diklik semua juga boleh. Ini durasinya kita klik ya. Enggak juga enggak apa-apa, sesuai dengan kebutuhan kita ya, sesuai kebutuhan kita. Ya. Kita anggap modelnya sudah oke ya. Kita anggap sudah oke. Nah, kita klik. Nah, ini outputnya. Masih proses. Ya. Nah, ini hasilnya. Nah, kalau kita klik semua ya banyak sekali. Kadang malah bingung ya. Nah, tapi kita lihat sekarang model summary ya, yang bootstrap. Nah, saya izin, saya copy, berarti saya taruh di ya. Saya taruh di situ layoutnya, orientasinya landscape. Ya, kita lihat sekarang ini R 3 variabel adalah 0,579, Fc-nya adalah 14 skornya, apa nilainya, kemudian signifikansinya adalah 0,00. Berarti 3 prediktor tadi layak untuk memprediksi perilaku belajar. Nah, ini sampel saya adalah siswa SMP ya, beberapa kota ya. Sedangkan yang pertama tadi adalah Malang. Nah, berarti prediktor motivasi berprestasi, motivasi berafiliasi, dan motivasi religius itu bertahan di sampel Malang maupun di sampel selain kota Malang. Nah, begitu Pak. Ya, begitu. Nah, ini namanya menguatkan ya, menguatkan. Nah, sekarang kita lihat yang lain. Nah, ini bootstrap modelnya. Ternyata juga tidak beda. Ya. Ternyata juga tidak beda. Ya. Nah, ini sama ya. 14,43, ini juga 0,0. Nah, sehingga kita bisa lihat ya sudah ya berarti menguatkan begitu aja. Nah, oke. Koefisien, nah itu tadi yang bersama-sama ya. Ini yang bersama-sama. Sekarang yang satu persatu, nah, kita lihat ini koefisien yang bukan bootstrap. Nah, kemudian ini yang bootstrap. Nah, justru nanti yang penting bisa baca ini ya. Bisa baca ini. Kalau ngekliknya ikuti modul itu sudah pasti bisa, Pak. Tapi pengalaman kalau belajar awal itu sering keliru-keliru ya. Keliru ngeklik, keliru mencet begitu ya. Nah, itu. Nah, kita lihat Bapak dan Ibu secara sendiri-sendiri ini motivasi berprestasi masih signifikan, kan di bawah 0,05 ya. Ya. Tapi motivasi berafiliasi tetap tidak signifikan sama dengan tadi. Ya. Nah, di sini untuk motivasi religius juga tidak signifikan. Ya, berarti yang bertahan adalah motivasi berprestasi. Ini menu bootstrap. Sedangkan menu yang biasa, bukan bootstrap, hasilnya kita lihat sama, ya. Motivasi berprestasi masih signifikan,
berafiliasi dan religius tidak signifikan. Nah, ini sama. Nah, ini sama ya. Nah, kalau sudah begitu, maka kita melihat ini R square change, dan ini R square dan adjusted R square. Nah, ini R square-nya adalah 0,335, adjusted-nya adalah 0,312. Ini selisihnya juga sedikit. Ya. Jadi sama dengan 0,335 dikurangi 0,312. Berapa ini? Hanya 0,0 ya. 0,013. Nah, sekitar berapa ini? 13 ya, ini 13 orang per 1000 ya. Ini kan per 1000. Jadi dari 1000 orang yang menyimpang 13-an orang. Nah, berarti lebih kecil lagi ya. Ya. Nah, dengan demikian model regresi ini bisa dipakai untuk prediksi dengan dengan variasi kekeliruan prediktor kita atau Y prediktor prediksi kita ada ya sekitar ini, Pak, sekitar 0,013 ini ya. Nah, kemudian R change square itu perubahannya lebih kecil, ini hanya 0,335. Berarti variasi perubahan itu antara 0 sampai 0,335. Nah, dengan demikian ini lebih ketat daripada yang pertama tadi. Nah, kalau sudah demikian, maka kita lihat per skor beta ini. Nah, karena ini secara bersama-sama ketiga variabel ini berpengaruh, tapi secara sendiri-sendiri hanya motivasi berprestasi saja. Nah, langkah selanjutnya adalah dibuat model-model seperti tadi, ya. Nah, dibuat persamaan-persamaan regresi kayak begini. Nah, ini karena waktunya nggak cukup ya. Nah, nanti menjadi tugas ya. Nah, ini jelimet sekali Bapak Ibu ya, menjelimet ya. Nah, itu harus teliti ya, harus teliti. Ya, satu persatu begitu ya, dibuat persamaan-persamaan ini bisa berjam-jam gitu ya. Bisa berjam-jam untuk membuat yang seperti ini. Nah, seperti ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudara semuanya, cintailah statistik ya. Apalagi sekarang ada SPSS dan sejenisnya ya. Kita nggak dipusingkan lagi dengan hitung-menghitung ya. Tapi sudah tinggal membaca interpretasinya. Dan itu sangat banyak gunanya ya, sangat banyak gunanya. Nah, kemudian jangan takut salah ya. Sudah klik semua. Saya juga ini belum semua saya eksplorasi ya. Nah, jadi ini ada sekian ya. Regresi aja ada sekian gitu ya. Belum nanti yang compare ada sekian. Nah, itu nanti di dalamnya ada pilihan-pilihan. Nah, sekarang yang baru itu ada pilihan bootstrap ya. Pilihan bootstrap itu saya baru tahunya ya setelah baca ini, di sini ada bootstrap ya. Itu saya baru tahunya setelah baca bukunya Andy Firth yang 2017 itu. Ya. Ini di compare ya. Nah, ini ada bootstrap juga ya. Ternyata bootstrap itu gunanya kalau distribusi data kita nggak normal ya. Maka kita pakai menu bootstrap. Nah, begitu. Salam sejahtera kita semuanya. Salam, sukses, berkah. God bless you. Terima kasih. Ada kurangnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih.